Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Minggu ya, hari libur tanggal 2 November tahun 2025. Nah, hari ini gue pengen bahas saham ACES ya, ACES, Aspirasi Hidup Indonesia ya, nama PT-nya. Dulu sih S Hardware ya, cuman lisensi S Hardware-nya dia udah nggak perpanjang ya. Jadi mulai 2025 Januari ini dia mengubah nama tokonya dan brand-brandnya, nama tokonya lah ya, menjadi ASKO ya. Tadinya S Hardware dan sekarang menjadi ASKO ya. Jadi kalau lu mau beli alat-alat rumah tangga atau alat-alat perkakas dan lainnya, ya belilah ke ASKO ya, biar saham ini makin naik lagi harganya ya. Sekarang soalnya lagi turun terus ya, semenjak 3 tahun ya, nggak kemana-mana. 5 tahun lah, dari 5 tahun ini udah turun terus lah ya, dari hampir 2000 sekarang cuma tinggal 444 perak, turun 71% loh. Kenapa bisa begitu ya? Nah, kemungkinan di tahun-tahun kemarin tuh si ACES ini ya, kinerja penjualannya yang terus melemah ya, alias SSSG ya, ada namanya kalau di ACES ini SSSG. Jadi same store sales growth ya. Jadi kan dia cabangnya banyak nih, cuman tiap cabang tuh kan nggak rata semuanya penjualannya bagus ya. Biasalah kalau cabang banyak gitu, kalau berdiri di tempat yang kurang oke, kadang malah jadi beban ya. Jadi tempat yang misal tempat di satu tempat A rame, sedangkan tempat B sepi, ya otomatis tempat A ya yang jadi tulang punggung, ibaratnya harus nombokin tempat si B yang penjualannya kurang bagus ya. Jadi beban lah ibaratnya ya. Jadi tapi sekarang ini yang cabang-cabang yang kurang oke performanya ya, harusnya sih udah pada ditutup ya. Jadi meskipun dia lagi gencar untuk buka cabang ya, sampai dengan berapa, targetnya 300-an ya untuk tahun ini, 300 cabang. Tapi kalau yang nggak perform sih harusnya bisa dieliminasi lah ya, biar nggak menjadi beban gitu, beban SSSG-nya dia gitu ya. Jadinya rata, yang dipertahankan yang dapat cuan terus gitu. Terus ya, terutama tekanan makroekonomi juga ya sangat berpengaruh ya terhadap barang-barang ginian gitu kan. Terus marginnya juga, biaya dan marginnya juga tertekan lah ya. Jadi penjualan nggak kemana-mana, tapi margin atau biaya operasional tetap naik. Jadinya ya net income-nya jadinya terkuras lah ya, terkurangi, jadi untungnya menipis. Terus ada saingan juga ya, dari gara-gara persaingan sekarang kan ada juga tuh yang baru IPO kemarin, Mr. DIY ya. Terus juga kalau yang nggak IPO juga banyak sih sebenarnya, kalau kita lihat di sekitar kita ada yang buka-buka jualan ginian juga ya gitu. Jadi ya saingan juga cukup berpengaruh ya terhadap kinerja si ACES ini. Nah, untuk kinerja Q3 nih gimana nih? Ya dari segi revenue sih dibanding 2024 Q3 dia turun sedikit lah ya, stagnan lah ya, 2,065 triliun. Tahun kemarin 2,93 triliun. Tapi secara kuartalan masih kalah ya. Nah, cuman secara net income dia meledak ya. Jadi kemarin di Q2 nih ada lebaran ya, jadi biaya operasionalnya gede nih pas di sini. Kita lihat di finansial. Nah, Q2-nya total beban usahanya 802 ya. Terus pokoknya ada biaya itu ya, biaya THR dan lain-lain yang bikin dia gede untuk biayanya. Nah, Q3-nya belum muncul di Stockbit. Tapi di sini udah ada nih 188 M ya untuk net income Q3 2025. Daripada 2024 sih turun lah ya. Cuma untuk dari 2025 secara net income
Q3 itu lebih baik daripada Q1 dan Q2 lah ya. Jadi ya merupakan suatu yang positif lah ya. Padahal banyak orang menggadang-gadang ini si Aces ini ya Q3-nya bakal jelek ya. Ternyata malah lebih bagus ya daripada Q1 dan Q2. Nah, kemungkinan harganya besok bisa hijau nih hari Senin. Ya kita lihat aja lah dia bisa naik berapa persen besok lah ya. Sempat menyesal juga ya kemarin nggak nambah di harga 420-an, tapi nggak apa-apa lah ya. Sekarang juga masih aman, harganya masih di sweet spotnya lah ya. Dia IPO-nya tahun 2007 ya, harga IPO 820. Free float-nya di 30 hampir 40% lah ya, gede juga free float-nya. Transaksi hariannya kemarin Jumat 27 miliar ya. Kalau biasanya berapa nih? Ini sangat menarik sih di harga sekarang nih si Aces ini ada kemungkinan dia bisa balik lagi harganya ya. Minimal ke 800. Kalau target gua sih 800. Semoga aja lah ya. 20M kadang 46 19 ya. Jadi ini udah puluhan miliar ya transaksi hariannya. Kalau lu ada duit segitu masuk sini udah sangat liquid lah ya. Kalau dana lu udah punya puluhan M. Harga closing di hari Jumat 444, berarti market capnya 7,6 triliun ya, lumayan. Ekuitas di Q3 2025 6,3 triliun. Harga bukunya 372 dan PBP-nya 1,19 kali lah ya. Liabilitasnya juga kecil banget ya. Cuma 1,7 T alias DER-nya 26%, berarti asetnya 8 triliun ya. PS sekarang di 11 kali dan laba ditahannya sampai dengan Q3 ada 5,3 triliun ya. Lumayan. Terus revenue-nya, nah ini tadi ya, Q3 ini turun menjadi 2,065 triliun dengan gross profit marginnya sih naik ya daripada Q2 ya, menjadi 1,11 triliun. Terus net income-nya juga naik ya, mungkin karena bebannya nggak terlalu gede ya di Q3. Kalau Q2 kan kemarin ada THR, lebaran dan lain-lain, otomatis biayanya membengkak. Cuma untuk Q3 dan Q4 harusnya sih nggak ada ya. Jadi Q4 ya kita bisa asumsikan bisa minimal sama atau lebih dari Q3 gitu. Iya, terus rata-rata net profit marginnya sih di 6,8% ya. IPS-nya di Q3 10,98, berarti secara anualis ya untuk full year 1 tahun 2025 ada di angka 37,46 ya. Nah, secara dividen dapat berapa nih? Dia kan payout ratio-nya 2025 berapa persen? 65% ya. 2023 sih gede ya, 74%. Kadang 80%. Ya kita ambil aja 65 lah ya, ngikutin yang kemarin. Kita konservatif dulu aja lah ya. 65% kali 37,4 sama dengan 24,35, berarti dividen yield untuk uang tunggu memegang saham si Asko ini 5,48%. Lumayan lah ya. Ini gua anggap sebagai uang tunggu ya, karena ini kalau untuk dividen investing sih kurang gede ya kalau 5,4%, tapi ini bisa ada kemungkinan kita mendapatkan capital gain ya. Jadi cocok untuk value investing ini kalau si saham Aces nih. Terus secara histori dividen dia rajin lah ya, nggak usah dicek lagi lah. Berarti harga warasnya secara dividen ada di angka 243 sampai dengan 487 ya. Sekarang sih 444 ya, masih di range harganya ya, dapat 5,4% ya. Tapi kita lihat nih secara PE ratio untuk 3 tahun ya. Sekarang kan PE-nya di PE ratio sekarang current ada di 11,8 kali ya. Anggap aja 11 kali lah ya. Secara 3 tahun ya rata-ratanya PE dia di 14 kali gitu. Jadi kalau 14 kali balik ke 14 kali PE-nya dia
harganya harusnya di posisi berapa nih, kita hitung ya. 14 kali EPS nya dia. Nah harusnya minimal dengan rata-rata EPS 3 tahun, rata-rata PE di 3 tahun ya, 14 kali harusnya dia berada di angka 524. Udah ada gap nih dari sekarang 444 ya. Terus secara 5 tahun ya, kalau 5 tahun sih lebih gede lagi rata-rata PE nya. Dia ada di angka 23 kali ya. Sementara sekarang cuma di 11 kali, berarti masih ada gap 11 kali. Kalau naik ke 23 ya kita dapat capital gain sekitar 100% ya, tapi kita nggak tahu itu bisa kesampaian atau enggak ya. Ini kan cuma berdasarkan data yang telah dia buat. Nah 23 kali 37 ya. Nah angkanya 861 kali ya. Berarti capital gainnya hampir 100%-an ya, kurang lebih lah 90 lebih. Ini sangat menarik ya. Dan kalau didukung dengan kinerja kedepannya si Ases ini bisa lebih baik lagi ya, at least harganya bisa naik ya. Dan sekarang pun harganya ya, kita lihat yang full, coba IDX Ases apakah ini terendah ya. Menurut gua sih ini terendah di sini 510, di sini 484 ya. Ini masih rendah lah ya, harga segini masih di titik amannya tuh gede banget ya. Jadi kemungkinan dia turun lagi tuh udah agak sempit lah ya. Jadi harusnya ya kemungkinannya yang ada naik lagi, tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa turun lagi sih kalau kinerjanya lebih buruk ya. Cuma dengan melihat makroekonomi sekarang yang udah mulai anget ya, udah mulai rame dengan ya kebijakan-kebijakan yang baru lah ya, harusnya sih ini bisa lah ya, bisa naik lagi. Menarik nih untuk dijadiin sebagai value investing, sekaligus dapat uang tunggu. Anggap aja ini dividennya kan cuma 5%, uang tunggu aja ya buat nungguin harganya naik gitu. Jadi kita dapat 5% ya, daripada nggak dapat apa-apa gitu ya. Dia ngasih uang tunggu 5%. Nah oke, tentang si Ases semoga segitu dulu, semoga ada manfaatnya. Dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.